Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhema, NIM 501212751. Izin menanggapi pada diskusi sesi ke-7 mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara dengan materi kesetaraan gender dalam pembelajaran sains di sekolah dasar. Pada topik permasalahan sesi ke-7 ini, yaitu di suatu sekolah dasar di Indonesia terdapat kecenderungan bahwa guru-guru memberikan lebih banyak perhatian pada partisipasi aktif anak laki-laki dalam pembelajaran sains, sementara anak perempuan sering diabaikan. Ini tercermin dari alokasi waktu diskusi, pemilihan murid yang diajak berpartisipasi di depan kelas, dan dukungan lebih besar untuk kegiatan ekstrakurikuler yang dianggap lebih sesuai untuk anak laki-laki. Hasilnya, sejumlah siswi merasa kurang termotivasi dan kurang percaya diri dalam pembelajaran sains. Dari permasalahan tersebut, bahwasanya kondisi yang digambarkan dalam situasi tersebut menunjukkan adanya ketidaksetaraan gender dalam praktik pembelajaran di sekolah dasar, khususnya pada bidang sains. Meskipun mungkin tidak disadari oleh guru, perilaku dan pola perhatian yang berbeda antara siswa laki-laki dan perempuan mencerminkan adanya bias gender dalam proses pendidikan. Bias dalam interaksi guru dan siswa, guru yang lebih sering memberikan kesepakatan kepada siswa laki-laki untuk aktif berdiskusi, menjawab pertanyaan, atau tampil di depan kelas tanpa sadar, memperkuat stereotip bahwa sains lebih cocok untuk laki-laki. Hal ini menyebabkan perempuan kurang terlihat dan kurang terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Dampaknya terhadap motivasi dan kepercayaan diri siswi. Karena jarang mendapat kesempatan dan perhatian yang sama, siswi merasa kurang dihargai dan kurang mampu dalam bidang sains. Akibatnya, mereka menjadi pasif, kehilangan minat, dan memiliki keyakinan diri yang rendah terhadap kemampuan akademiknya. Peran guru perlu menyadari bahwasannya perannya dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan berperspektif gender. Misalnya, dengan memberikan kesempatan yang sama bagi siswa laki-laki dan perempuan, dan memberikan dukungan yang seimbang dalam kegiatan ekstrakurikuler dan menumbuhkan rasa percaya diri siswi dalam bidang sains. Selanjutnya, cari dan temukan artikel ilmiah terindeks Sinta atau Scopus yang berkaitan dengan isu gender di atas. Analisis artikel tersebut berdasarkan bab pendahuluan atau rumusan masalah dan bab hasil dan pembahasan. Saya menemukan artikel karya Kemil Washida dan Ahmad Fatoni tentang transformasi pendidikan dasar melalui sekolah responsif gender, studi eksperimen terhadap peningkatan kesetaraan dan inklusi. Setelah menganalisis dari artikel tersebut terkait rumusan masalah yang ada pada artikel tersebut, yaitu menyatakan bahwa banyak sekolah dasar masih terdapat tantangan besar dalam menerapkan prinsip sekolah responsif gender. Anak perempuan seringkali diasosiasikan dengan sifat pasif, penurunan prestasi di bidang sains, seperti stereotip gender dalam materi pembelajaran, interaksi sosial yang bias, serta pemahaman guru yang terbatas. Dari hasil pembahasan artikel tersebut, terdapat beberapa poin. Yang pertama, terjadi peningkatan signifikan dalam aspek kebijakan sekolah yang mendukung responsif gender. Misalnya, ada kebijakan formal terkait anggaran dialokasikan untuk pembelajaran dan ekstrakurikuler yang mendukung kesetaraan gender. 2. Integrasi nilai gender ke dalam rencana pelaksanaan pembelajaran dan materi pembelajaran yang mulai mengeliminasi stereotip gender. 3. Partisipasi siswa laki-laki dan siswa perempuan menjadi lebih seimbang dalam kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler. 4. Peningkatan kesadaran dan kompetensi guru terhadap isu gender. Dari poin 4 tersebut, namun masih ada kendala khususnya terkait aksesibilitas fasilitas
untuk siswa berkebutuhan khusus yang masih perbaikan. Adapun implikasi untuk sekolah dasar, yaitu perlu menciptakan lingkungan belajar yang responsif gender melalui perubahan menyeluruh pada budaya, kebijakan, dan praktik pembelajaran. Guru berperan penting dalam hal ini sehingga diperlukan peningkatan kapasitas dan kesadaran guru tentang kesetaraan gender agar mereka mampu mengajar tanpa bias serta memberi kesempatan yang sama kepada semua siswa. Nilai-nilai kesetaraan juga harus diintegrasikan ke dalam kurikulum dan RPP sehingga materi dan kegiatan belajar mencerminkan peran setara antara laki-laki dan perempuan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.